Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di majelis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Jadi kita datang ke masjid ini, selain kita menunaikan ibadah kepada Allah, solat, kita pun mendapatkan tambahan pahala duduk di taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan taman surga itu? Maka Rasulullah bersabda, "Hilakudz dzikri." Taman surga yang kumaksudkan adalah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita diingatkan dengan qala Allah wa qala Rasul, firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hal tersebut akan menambah iman bagi orang-orang yang beriman dan akan semakin mempertebal ketakwaan kita kepada Allah insyaallah taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Walhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-11. Kata Imam Nawawi, al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11, an Abi Muhammadin al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talibin sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu ta'ala anhuma qala, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu at-Tirmidzi wal Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan permata hati beliau, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku menghafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang bunyinya da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Dan dikomentari juga oleh para ulama ahli hadis. Di antaranya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, beliau berkata bahwa haditsnya sahih di dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihaini. Hadits ini jamaah merupakan hadis yang disebut oleh Imam Nawawi di hadis yang ke-11 ini di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau kita perhatikan hadis pertama sampai hadis ke-10, imma dia muttafaqun alaih Bukhari Muslim, atau salah satu dari keduanya, Bukhari atau Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, dan haditsnya sahih sebagaimana kata Imam Tirmidzi dan dikatakan pula oleh imam-imam ahli hadis lainnya. Diterima dari sahabat mulia yang bernama Abu Muhammad, kunyahnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa dia ini? Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari sahabat Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi. Dan dikatakan waraihanati, dan dia ini merupakan permata hatinya Nabi. Raihanah itu Pak dalam bahasa Arab nama tumbuhan yang sangat wangi baunya, yang sangat harum. Itu raihanah. Nah, orang Arab biasa mengitlakkan nama ini untuk kesayangannya, anak yang dia cintainya dinamakan raihanah. Makanya ada juga orang bernama dengan nama raihanah. Iya. Nah, itu diambil dari nama tumbuhan yang harum itu. Ya kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, ya mirip-mirip permata hati lah, kesayangan gitu. Nah, jadi yang meriwayatkan hadits ini ternyata cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Hasan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sangat menyayangi cucunya ini. Beliau dan saudaranya Al Husain sangat dicintai oleh Nabi. Makanya dalam riwayat Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huma raihanataya minad dunya. Al Hasan dan Al Husain merupakan raihanah bagi saya, permata hati bagi saya. Sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun ketiga Hijriyah, dan Nabi sendiri yang mentahniknya. Tahnik itu Pak sunnahnya Nabi. Jadi kalau anak bayi itu baru lahir ditahnik, dikunyahkan kurma yang kecil, kemudian kita masukkan ke jari kita dan dimasukkan di langit-langit bayi itu. Sunnahnya Nabi, mentahnik namanya. Nabi sendiri yang mentahnik Al Hasan ini. Kemudian Nabi juga yang menamai cucunya ini dengan nama Al Hasan. Nabi sendiri yang menamainya. Dan saudaranya berikutnya bernama Al Husain. Siapa bapaknya? Bapaknya sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga, dialah Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi sekaligus menantunya Nabi. Karena Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib pamannya Nabi. Ali ini anaknya Abu Thalib. Berarti dia sepupunya Nabi. Kemudian menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi, maka jadilah dia menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan bahwasanya Al Hasan bin Ali ini punya keutamaan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, huma sayyida ahlil jannah. Al Hasan dan Al Husain merupakan pimpinan para pemuda nanti di dalam surga. Itu kata Nabi. Berarti Hasan dan Husain ini termasuk mubasysyiratun bil jannah juga, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dan Nabi pernah menyebutkan pujian bagi Al Hasan secara khusus, di mana Al Hasan ini nantinya akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang berselisih. Didamaikan oleh Al Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadits itu ketika Al Hasan masih kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani hadza sayyidun wa sayuslihullahu baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Sesungguhnya cucuku ini, kata Nabi, dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan melalui cucuku ini dua pasukan besar kaum muslimin yang akan berperang. Didamaikan oleh siapa? Didamaikan oleh Al Hasan bin Ali. Dan betul seperti yang disabdakan oleh Nabi, ketika tahun 41 Hijriah meninggal Ali bin Abi Thalib, tampuk kekuasaan khalifah diserahkan kepada anaknya Al Hasan bin Ali. Tapi Al Hasan bin Ali ini, Pak, tidak lama menjadi khalifah, cuman 6 bulan saja. Kenapa? Karena ketika itu terjadi perselisihan yang besar antara kaum muslimin, antara tubuhnya kubu Muawiyah dan kubunya Ali bin Abi Thalib. Meninggal bapaknya, maka masih terjadi perselisihan ketika itu. Maka subhanallah disebutkan bahwasanya, ya, sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadits ini kepada Al Hasan bin Ali. Wahai Al Hasan, sungguh saya sempat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kamu, bahwa kamu nantinya mendamaikan dua orang atau dua pasukan besar yang berselisih akan berperang. Mendengarkan hadits ini, Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu langsung tanazul. Langsung beliau apa? Mengalah. Beliau serahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, dan semenjak itu dikenal pada tahun 41 Hijriah dengan Amul Jamaah, tahun perdamaian. Tidak ada lagi perselisihan di antara kaum muslimin. Siapa yang berjasa? Cucunya Nabi ini, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang semenjak kecil beliau ini sangat dicintai oleh Nabi. Ya, sangat disayangi oleh Nabi. Nabi sering menciumnya, Nabi sering menggendongnya. Bahkan pernah, Pak, disebutkan dalam riwayat, Nabi ini sedang sholat mengimami sahabat. Datanglah Al Hasan dan Al Husain naik ke punggungnya Nabi. Nabi sedang sholat itu. Nah, apa yang terjadi? Maka disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlama sujudnya. Nabi perlama sujudnya. Sahabat heran, yang sujud ini kenapa Nabi lama? Sampai ada sebagian sahabat yang bangkit melihat Nabi sedang apa ini. Ternyata Hasan dan Husain sedang naik di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada apa tadi, kok sujudnya kok terlalu lama ya Rasul? Kenapa? Adakah wahyu yang turun?" Kata Nabi, "Tidak.
Tidak ada yang turun wahyu, cuman tadi cucu saya datang kemudian menaiki punggungku. Aku tidak ingin membuat mereka kecewa hingga mereka puas, dan aku pun bangkit dari sujudku. Subhanallah, sampai Nabi SAW seperti itu memuliakan Al Hasan dan Al Husain ini radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang orang yang sangat dimuliakan oleh Nabi. Dan Rasulullah pernah bersabda seraya berdoa kepada Allah, Allahumma inni uhibbuh, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya Allah, sungguh aku cinta kepada cucuku ini, maka cintailah dia ya Allah. Wa ahib man yuhibbuh, dan cintailah orang yang mencintai cucuku ini. Nah, makanya mencintai cucunya Nabi SAW itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al Hasan bin Ali ini, cucunya Nabi SAW ini, disebutkan sangat mirip dengan Nabi. Sangat mirip dengan Nabi SAW. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, kalau melihat cucunya Nabi ini Al Hasan bin Ali, beliau tidak sampai hati, beliau menangis. Kenapa? Teringat dengan Nabi SAW. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan ketika beliau menjadi khalifah, melihat Al Hasan yang sedang bermain, Abu Bakar langsung gendong cucunya Nabi ini, kemudian berkata, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Ini cucunya Nabi ini sangat mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mencandai Ali bin Abi Thalib. Dan memang betul, Al Hasan bin Ali ini sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan subhanallah, memang ya, apa yang menimpa orang-orang soleh pun menimpa kepada cucunya Nabi SAW ini. Makanya beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan fitnah. Cucunya Nabi Al Hasan dan Al Husain itu meninggal wafat dalam keadaan dibunuh. Al Hasan meninggal dalam keadaan diracuni, dan Al Husain terbunuh di Karbala. Kisahnya sangat masyhur itu. Nah, ya, karena memang dijamin masuk surga. Mereka ini adalah pimpinan, ya, pemuda yang nanti berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama menyebutkan bahwa semua turunan-turunan Nabi, dzurriyyatnya Nabi SAW itu imma dari Al Hasan, imma dari Al Husain, sampai pada hari ini. Turunan-turunannya Nabi cuman berasal dari Al Hasan dan Al Husain. Al Mahdi yang nanti akan kita tunggu-tunggu kedatangannya, ya, yang kata Nabi namanya sama seperti nama saya, bapaknya sama seperti bapak saya, dia berasal dari keturunan saya, Muhammad bin Abdullah Al Hasani. Itu namanya Imam Mahdi. Itu yang nanti ditunggu-tunggu di akhir zaman, berasal dari keturunannya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini biografi dari cucunya Nabi ini, Al Hasan ibnu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Dianya, Al Hasan, dan bapaknya Ali bin Abi Thalib, karena dua-duanya sahabat Nabi. Walaupun Al Hasan beliau cucunya Nabi dan hanya, ya, mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam belum beliau berusia balik, Nabi sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi meninggal, Nabi wafat, Al Hasan ketika itu baru berumur 8 tahun. Masih kecil. Tapi subhanallah, bersamaan dengan itu beliau menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam hadis ini, hafiztu, kata Al Hasan bin Ali, aku hafal. Kapan ini dihafalkannya beliau? Ya ketika masih kecil itu, Pak. Masih anak-anak itu. Iya. Aku menghafal hadis Rasulullah SAW ringkas. Apa haditsnya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka.
Ini kan langsung hafal ini. Sekali dengar langsung hafal. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan hadis ini. Nabi kan mengatakan ma, tinggalkan ma yaribuk. Ma di sini dalam bahasa Arab isim mausul, semakna dengan alladzi. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ini memberikan faedah keumuman. Tinggalkanlah segala yang meragukanmu. Apa saja, baik dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, apa yang meragukan tinggalkan. Beramallah dengan yang meyakinkan. Kenapa? Kenapa? Disebutkan dalam riwayat yang lain, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhibu raibah. Karena yang jujur itu mendatangkan ketenangan, dusta akan membuat bimbang dan keraguan-raguan. Dalam satu konteks dikatakan fa innal khaira tuma'ninah wasyarra raibah. Karena sesungguhnya kebaikan itu menenangkan hati dan kejelekan itu membuat ragu-ragu di dalam hati. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi hadits ini memberikan pengajaran kepada kita, Pak. Ada satu kaidah di dalam pembahasan ilmu, ya, kaidah fiqhiyah yang disebutkan oleh para ulama ini sebagai minal qawaidil fiqhiyah al-kubra. 5 kaidah besar dalam fikih Islam. Ada 5. Nah, termasuk diantara di dalamnya innamal a'malu binniyat, ya, al-masyaqqat tajlibut taisir, la darar wala dirar, al-'adatu muhakkamah. Salah satunya ini, kaidah ini. Apa kaidahnya? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan gara-gara ada keraguan. Nah, ini Pak sangat bermanfaat bagi kita dalam menjalankan ibadah itu. Kadang kita ini kan sering dihinggapi ragu-ragu. Nah, kita punya kaidah, kalau ragu, buang keraguan, amalkan yang diyakini. Nah, itu. Nah, misalnya satu contoh, misalnya kita ini kan sudah wudu, mau sholat. Kemudian pas sudah kita mau sholat ragu. Tadi saya hadas kah belum ya? Tadi saya buang angin kah enggak ya? Ragu ya kan? Ragu. Ayo. Keraguan ini Pak dibuang. Buang keraguan. Yang jadi asal kita sudah wudu tadi. Ya kan? Kita sudah wudu. Maka kita enggak usah berwudu lagi. Karena yang menjadi asal kita yakin tadi sudah berwudu. Yang muncul keraguan kan apakah sudah buang angin tadi atau belum? Apakah tadi buang angin atau enggak? Ya kan? Nah, itu yang ragu dibuang. Jelas ini Pak? Taib. Contoh lain, kalau kita misalnya sholat jamaah kan ya, kalau makmum ikut imamnya kan. Nah, tapi kalau misalnya sholat sendirian, misalnya di rumah, kita ragu ini sudah 3 rakaat kah 4 rakaat? Kira-kira pilih yang mana Pak? Mau 3 atau 4? Kita ragu kan? 3 rakaat ini atau sudah 4 ini? Pilih yang mana? Pilihnya yang 3. Kenapa? Yang yakin kan 3 kan? Yang ragu itu 4. Ya kan? Makanya pilih yang paling sedikit 3. Kita pilih 3, tambah lagi 1 rakaat. Sama kalau misalnya kita umroh atau haji, kita tawaf. Itu paling sering lupa juga itu Pak. Pas kita tawaf, ini sudah putaran keberapa ini? Ke-6 atau ke-7 ini, ya kan? Sering kita lupa itu. Karena kan satu putaran itu, apalagi kalau jamaah banyak itu kan, ya kan? Sering kita lupa itu. Ambil paling sedikitnya kata ulama. Kalau ragu antara 4 dan 5, ambil yang 4. Karena yang meragukan itu 5. Kalau ragu antara 6 dan 7, ambil yang 6. Karena yang meragukan itu 7. Ya kan? Ini kaidahnya seperti itu, Pak. Iya. Jadi ini sangat bermanfaat. La al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang karena ada keraguan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadis sebenarnya semakna dengan sabda Nabi yang pernah kita bacakan tentang masalah syubhat.
Apa kata Nabi itu? Famanittaqa syubahat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, syubhat itu kan yang samar-samar, tidak tahu halal haramnya. Nah, siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, maka dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a halal hima. Ini sudah kita bahas hadisnya kan. Semakna dengan hadis ini, Pak. Ya, jadi kita itu diperintahkan meninggalkan yang ragu-ragu. Ya. Kenapa? Kadang itu setan itu, Pak, yang membuat kita ragu-ragu. Nah, makanya ada orang yang dihinggapi penyakit was-was. Dia wudu, lama wudunya di dalam WC. Kenapa? Ragu-ragu tadi. Ini tadi saya sudah betul-betulkah ini wudu saya? Akhirnya dia lama, wudunya itu lama. Hinggapi was-was. Ini bahaya juga penyakit begini, Pak. Ya. Makanya dia wudu sampai tidak selesai wudunya, karena was-was tadi. Nah, harusnya kita tinggalkan itu keraguan. Iya, tinggalkan itu keraguan. Kita beramal dengan keyakinan. Kalau kita sudah wudu, maka kita wudu. Tidak ada yang membatalkannya. Kecuali kalau ada yang yakin membatalkannya. Nabi pernah ditanya, Pak, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, rajulun yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepada laki-laki tersebut dia mendapati sesuatu di tubuhnya, di belakangnya. Apakah dia batalkan sholatnya ataukah tidak? Maksudnya dia ini buang angin kah atau enggak ini? Ragu-ragu. Kadang kan kita sholat kayak ada bunyi di perut ini. Nah, ini buang angin kan enggak ini? Ya kan? Ragu-ragu, Pak, ya? Ragu-ragu. Bagaimana? Nabi ditanya, Pak, seperti itu. Apa kata Nabi? La yansorib, jangan kamu batalkan sholatmu hatta yasma'a sautan au yajidariha, sampai kamu dengar suara atau kamu cium bau. Nah, baru itu meyakinkan. Kalau masih ragu, buang keraguan. Buang keraguan, beramal dengan keyakinan. Ini kan sering menghinggapi kita yang seperti ini. Nah, ini kita sudah ketemu kaidahnya ini, Pak. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan kita. Karena yang meragukan itu susah. Yang meragukan itu menyulitkan kita. Kita maunya yang yakin saja. Tidak usah yang meragukan. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam hadis ini ulama mengatakan hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap wara. Wara itu apa artinya, Ustaz? Wara itu artinya meninggalkan perkara yang samar-samar, belum jelas halal haramnya, belum tahu, masih ragu-ragu. Nah, ini ditinggalkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita itu lebih baik mengambil jalan selamat. Lebih baik mengambil jalan selamat. Nah, ini, Pak, kita akan lebih pahami kalau kita belajar ilmu fikih Islam itu. Kalau orang yang belajar fikih Islam, pasti dia akan lihat ikhtilaful ulama, perbedaan perselisihan ulama. Makanya kan di Islam itu yang masyhur terkenal ada 4 madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Nah, kalau kita di Indonesia kan seringnya pakai madhab Syafi'i, ya kan? Nah, tapi dalam fikih Islam itu dibahas. Makanya ada fikih 4 madhab, dibahas oleh para ulama. Ulama berselisih. Ini berpendapat begini, yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat yang lain. Nah, tapi dasarnya tetap ada. Dasarnya tetap ada. Ulama ketika mereka berijtihad tidak sembarangan, Pak. Iya, bukan pakai perasaan. Kalau kita kan ambil pakai perasaan biasanya. Ulama tidak begitu. Ulama pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis. Tapi karena memang beda, ya, beda perselisihan, terjadi perbedaan pendapat. Itu wajar memang. Jangankan di zaman itu, di zaman sahabat sudah terjadi perselisihan. Pernah, Pak, disebutkan Nabi SAW, ya, meninggalkan sahabat. Nabi duluan pergi ke Madinah.
Nabi berpesan kepada sahabat, wahai para sahabatku, kalian jangan sholat kecuali kalau tiba di Bani Quraidah. Baru sholat di sana. Ketika itu waktu asar, Pak. Sahabat ini pun jalan, ya kan? Ternyata belum sampai di Bani Quraidah, matahari sudah mau terbenam. Kalau matahari terbenam masuk waktu maghrib, berarti asar sudah mau habis kan? Berselisih para sahabat. Ini bagaimana ini? Nabi kan bilang jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah, kita belum sampai di Bani Quraidah. Masalahnya sholat asar sudah mau habis. Sebahagian sahabat ketika itu ada yang memegang teks hadis. Nah, kita tetap sholatnya nanti di Bani Quraidah, walaupun sholat asar sudah mau habis. Kenapa? Nabi suruh begitu. Sahabat yang lain beda paham. Enggak. Nabi itu kan suruh kita sholat di Bani Quraidah kalau masih sempat. Nah, ini kita tidak sempat, tidak masalah kita sholat sekarang. Akhirnya sebahagian sahabat ada yang sholat, ada yang nanti menunggu di Bani Quraidah. Subhanallah, Pak, berselisih para sahabat ini kan. Sampai ke Madinah disampaikan, para sahabat berselisih, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Kenapa? Karena dua-duanya benar. Yang satu memegang hadis Nabi SAW sesuai dengan teksnya, benar. Yang satu juga benar juga. Kenapa? Dia memahami hadis itu, tidak disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itulah kalau ulama itu, Pak, berijtihad, salah mereka ijtihadnya tetap dapat pahala. Kata Nabi SAW, idza jatahadal hakim, kalau seorang hakim berijtihad, seorang alim berijtihad, ya, kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu ulama itu, Pak. Salah pun dapat pahala, apalagi kalau benar. Kenapa? Karena mereka sudah mengerahkan upayanya untuk bisa mengeluarkan hukum sesuai dengan apa? Dalil dari Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pakai perasaan. Bukan pakai perasaan. Yang salah itu kalau pakai perasaan. Menurut saya tidak begitu. Mana dalilnya? Tidak tahu. Nah, ini yang keliru yang seperti ini. Ya. Kalau kita mau berpendapat, kalau kita mau berijtihad, harus paham Quran dulu, harus tahu dalil dulu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi banyak masalah-masalah yang diperselisihkan ulama itu. Nah, terkadang ulama, Pak, mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah, wasatiyah. Apa itu? Yang bagusnya itu kalau bisa keluar dari ikhtilaf ulama. Makanya masyhur dari ucapan ulama, ya, al-khuruju min ikhtilafil ulama mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat ulama perkara yang disunnahkan. Perkara yang sangat dianjurkan. Ya. Contoh, Pak, salah satu contoh saja. Contoh. Ya. Salat tahiyatul masjid. Salat apa? Tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul masjid? Penghormatan kepada masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yarka rakaatain, sampai ruku 2 rakaat, salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Hadits ini sahih haditsnya, tapi ulama beda pendapat hukum sholat tahiyatul masjid itu. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib, menurut pendapat sebahagian ulama. Sebahagian lain mengatakan hukumnya sunnah saja, karena yang wajib itu cuman sholat 5 waktu. Beda pendapat ulama, Pak, ya kan? Beda ulama pendapat. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah. Bagaimana jalan selamatnya? Jalan selamatnya bagaimana? Ya lakukan sholat tahiyatul masjid, ya kan? Kalau tidak tahiyatul masjid, ya kan? Tidak tahiyatul masjid. Kalau benar pendapat yang mengatakan wajib, berdosa yang tidak sholat tahiyatul masjid, ya kan? Tapi sama-sama disyariatkan. Yang satu cuma mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah. Selamatnya bagaimana? Sholat tahiyatul masjid, aman kita, ya kan? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Kalau tidak tahiyatul masjid ngambil resiko.
Sebab ada ulama yang mengatakan wajib. Nah, ini salah satu contoh saja, contoh bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ulama itu. Dan memang ada dibahas oleh para ulama, masuk dalam kaidah-kaidah fiqhiyah seperti ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadits ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap wara. Sekali lagi, wara itu meninggalkan segala yang belum jelas, yang meragukan. Apalagi kalau yang betul-betul haram. Nah, ulama ya menyebutkan, seperti diantaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, disebutkan bahwasanya orang yang wara itu ada 4 tingkatan, kata beliau. Ada berapa? Ada 4 tingkatan. Yang pertama, meninggalkan segala yang dikatakan padanya haram. Ini jelas kita tinggalkan. Itu jelas wara itu. Yang kedua, meninggalkan perkara yang syubhat. Nah, syubhat itu bukan haram, tapi belum jelas. Halal haramnya belum jelas. Jelas ini Pak? Jelas, belum jelas halal haramnya. Nah, ini ditinggalkan. Nah, inilah makna hadits ini. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga, ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Meninggalkan perkara yang halal, yang boleh, khawatir terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini lebih tinggi lagi nih. Boleh, tapi kalau misalnya berlebih-lebihan bisa melalaikan, dia tinggalkan. Nah, ini lebih tinggi lagi nih, waroknya tingkat tinggi nih. Yang lebih tinggi lagi yang keempat Pak. Nah, ini kata para ulama, waroknya para siddiqin. Yaitu apa? Dia meninggalkan segala yang tidak ditegakkan karena Allah. Yang tidak ditegakkan karena Allah. Ini waroknya para siddiqin. Orang-orang yang berada pada tingkat setelah kedudukan Nabi. Setelah Nabi kan para siddiqin Pak, ya kan? Ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Tingkatannya itu Nabi dulu, siddiqin, syuhada, baru solihin. Nah, jadi setelah Nabi Pak, bukan solihin dulu, siddiqin dulu. Orang siddiq, baru syuhada, nah yang terakhir solihin. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini tingkat warok paling tinggi. Nah, kata ulama, ya bertingkat-tingkat orang itu. Tidak wajib yang pertama dan kedua itu, tidak wajib. Nah, minimal kita bisa yang pertama, yang kedua tadi. Yaitu apa? Meninggalkan perkara yang sifatnya syubhat. Meninggalkan perkara yang sifatnya apa? Yang sifatnya syubhat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kita bacakan di hadis yang ke-11 ini. Para ulama mengambil faidah-faidah ya, keterangan-keterangan dari para ulama yang lainnya. Di antaranya berdasarkan hadis ini, ulama mengambil faidah ya. Yang pertama, dianjurkannya untuk menghafalkan ilmu itu. Perhatikan Al Hasan bin Ali, cucunya Nabi ini. Dia mengatakan apa? Hafiztu, saya hafal hadisnya Nabi. Nah, makanya terkadang ilmu agama itu butuh dihafalkan Pak. Dan Nabi mendoakan secara khusus orang yang menghafalkan hadis-hadisnya Nabi. Kalau hadisnya Nabi dihafal aja, didoakan oleh Nabi, apalagi yang hafal Quran. Apalagi yang hafal Quran. Apa kata Nabi? Nadarallahu mra'an sami'a minna maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang menghafal hadis, lalu dia sampaikan kepada manusia, dia dakwahkan kepada orang lain, didoakan oleh Nabi. Memang ilmu itu butuh kadang dihafalkan. Imam Syafi'i pernah berkata, man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Imam Syafi'i berkata, siapa yang hafal hadis akan semakin kuat hujahnya dia. Ya, akan semakin meyakinkan, Mbak. Karena kalau kita berucap halal haram kan semua orang bisa. Semua orang bisa mengada-ngada. Tapi kalau sudah berbicara hadis, siapa yang mau menolak hadis? Siapa yang mau menolak Quran? Ya kan? Tak bisa ditolak.
Quran, firman Allah, hadis, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Siapa yang hafal hadis maka semakin kuat hujahnya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari faedah hadis ini, kata para ulama rahimahumullahu taala, ya, di dalam hadis mengajarkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, yaitu kejujuran. Ini kita bisa pahami kelanjutan hadis ini, Pak. Dalam riwayat lain Nabi tambahkan, fa innas sidqa tuma'ninah wal kadhibu raibah. Karena sesungguhnya jujur itu mendatangkan ketenangan di dalam batin, dan dusta mendatangkan keraguan dan kebimbangan di dalam hati. Makanya bersikaplah dengan sikap jujur dalam segala urusan kita, baik jujur kita kepada Allah maupun jujur kita kepada sesama orang lain. Kita disuruh, diperintahkan berlaku jujur, Pak. Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang jujur. Ayat ini memerintahkan kita berteman sama orang jujur, Pak. Tapi bukan artinya kita berteman sama orang jujur kemudian tidak jujur seperti mereka. Enggak, jujur juga seperti mereka. Kenapa? Kalau kita berkawan dengan orang yang jujur, kita pun akan ikut jujur juga. Nah, itu maknanya. Allah perintahkan supaya berkawan dengan orang jujur. Kenapa, Pak? Memang kawan itu sangat mempengaruhi kita. Ya, makanya orang itu kan sesuai dengan agama teman dekatnya. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Orang itu sesuai dengan teman dekatnya siapa. Makanya selektiflah dalam memilih teman duduk. Selektiflah dalam. Kenapa? Karena mempengaruhi keistiqomahan kita. Orang yang pandai berbohong, ya teman-temannya ya seperti itu juga. Pemabuk, ya teman-temannya ya itu juga, ya kan? Kalau kita kawannya sama orang-orang soleh, akan kecipratan kesolehannya juga. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan keutamaan jujur ini, innas sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal bir, akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal bir, dan sesungguhnya kebajikan, yahdi ilal jannah, akan mengantarkan kepada surga yang kita damba-dambakan, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kemudian Nabi menyebutkan kebalikannya. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta itu, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Kemudian Nabi ingatkan, wa innar rajula, dan sesungguhnya orang itu, yakdzib, dia dusta, wa yataharral kadhib, dan membiasakan dirinya untuk berdusta hingga ditulis oleh Allah sebagai kadzab, pendusta, ulung. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, Pak, orang berdusta kadzib bahasa Arabnya. Kadzib orang yang berdusta. Tapi kalau dustanya sudah tidak ketolongan, dusta terus, bahasa Arabnya kadzab. Artinya tukang dusta. Sudah ngeri itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih tinggi lagi tuh Dajjal. Dajjal itu lebih tinggi dari kadzab. Dajjal itu kan berasal dari kata Dajjal. Dajjal itu artinya berdusta. Paling pandai berdusta Dajjal itu. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kejujuran ini kan sangat kita butuhkan, ya, di segala keadaan kita. Kita ibadah mesti jujur, Pak. Kita sholat mesti jujur. Kalau tidak jujur, tidak diterima amal ibadah kita, Pak. Harus ada kejujuran dari dalam hati. Makanya itulah ikhlas, ya, bahagian dari itu. Nah, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan minal mu'minin, ada orang-orang yang beriman, rijalun shadaqu ma'ahadullah,
yang mereka itu menepati janjinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jujur kepada Allah? Kita ini kan Pak, sebelum lahir sudah berikrar di hadapan Allah. Sebelum kita lahir Pak, alastu bi rabbikum, Allah tanya itu, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, semua dari kita mengatakan bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Itu janji kita Pak. Janji kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Kalau pada hari ini kita ngingkari janji itu, tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah, maka kita tidak akan jujur, tidak pernah akan menjadi orang jujur. Makanya jujur itu kita mulai dulu kepada Allah. Kalau dia jujurnya kepada manusia aja, tapi tidak jujur kepada Allah, bukan orang yang jujur itu. Jujur dulu kepada Allah. Baru setelahnya berimbas jujur kepada orang jujur kepada orang lain. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang jujur itu tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan. Justru dengan kejujuran dia akan berbuah keberkahan. Orang yang muamalah Pak, mau muamalahnya bagus, mendapatkan untung besar, berkah dunia akhirat, jujur. Rasulullah berkata begini, bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar, orang yang melakukan transaksi jual beli, mereka bisa memilih antara meneruskan atau membatalkan. Kata Nabi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya, penjual dan pembeli, berlaku jujur dan menjelaskan apa adanya, ya, jujur dia tidak mengatakan, ada orang juga penjual juga, oh ini Pak yang asli ini nomor 1, padahal KW. Tapi dia setengah mati mengatakan, oh ini Pak yang paling anu ini. Ini tidak jujur yang seperti ini. Ya, kalau dia jujur dan menjelaskan apa adanya barang yang dia jual, kata Nabi apa? Burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli keduanya. Wa in kadzaba, tapi kalau dia berdusta, ya, kalau keduanya berdusta, wa katama, dan menyembunyikan, harusnya dia tampakkan, dia sembunyikan cacatnya, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut oleh Allah keberkahan dari keduanya. Butuh kejujuran Pak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh, sudah azan Pak ya? Sudah ya? Baik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian kita pada malam hari ini, ya. Hadis yang ke-11, walhamdulillah kita sudah selesaikan. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita masuk hadis yang ke-12 tentang Islam yang terbaik itu. Insyaallah taala demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.